Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anda Widya Frahana dengan NIM 1801635 dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, dalam video pembelajaran ini saya akan menjelaskan ada dua topik pembahasan yang tentunya sangat menarik. Apa itu? Yang pertama adalah sejarah singkat dari asuransi syariah dan yang kedua adalah konsep dasar asuransi syariah atau takaful. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu sejarah asuransi syariah. Pada mulanya, praktik bernuansa asuransi syariah pertama kali muncul pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu, praktik tersebut dikenal dengan istilah aqilah. Al-aqilah ini mengandung pengertian sebagai saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dalam kasus terbunuhnya seorang anggota keluarga, ahli waris dari pihak korban akan mendapatkan uang darah atau diat yang dimana uang tersebut dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari pihak si pembunuh, dan inilah yang disebut dengan aqilah. Nah, untuk lebih memahaminya, maka aqilah dapat disimpulkan sebagai pengumpulan dana yang dilakukan secara bergotong royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam perkara pembunuhan yang tidak disengaja. Dalam satu kasus tentang aqilah ini, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kepada wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin adalah dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita, dan kompensasi atas kematian wanita tersebut dengan uang darah atau diat yang dibayarkan oleh akilahnya atau kerabat dari orang tua laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Praktik aqilah ini pada zaman Rasulullah SAW tetap diterima oleh masyarakat Islam dan pada akhirnya menjadi bagian dari hukum Islam. Selanjutnya, pada tahun 1979, Faisal Islamic Bank of Sudan mengambil prakarsa untuk mendirikan perusahaan asuransi atas dasar kooperatif di Sudan. Perusahaan tersebut mengasuransikan usaha seperti asuransi muatan laut, asuransi kapal, kebakaran dan pencurian, penerbangan, kecelakaan pribadi, rekayasa, dan yang terakhir yaitu ganti rugi para pekerja. Singkat cerita, perusahaan tersebut telah membuat banyak kemajuan dalam jangka waktu 5 tahun dan telah mampu untuk mendirikan beberapa cabang di Arab Saudi yang bernama Islamic Insurance. Pada tahun 1983, keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya Dar Al-Mal Al-Islam di Geneva, Swiss, kemudian Takaful Islami di Luxembourg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas, dan At-Takaful Al-Islam di Bahrain. Selanjutnya, pada tahun 1984, berdirilah Syarikat Takaful Nerhat di Malaysia. Dan pada tahun 1985, asuransi syariah pertama di Asia diperkenalkan di Malaysia dan selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Dan hingga akhirnya pada tahun 1994 berdiri perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia melalui PT Syarikat Takaful Indonesia. Itulah penjelasan singkat terkait sejarah asuransi syariah. Next, kita lanjut masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu konsep dasar takaful. Ketika kita mendengar kata asuransi syariah atau takaful, maka akan muncul beberapa pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan asuransi syariah, kemudian bagaimana mekanisme kerja dari asuransi syariah, bagaimana prinsip-prinsip takaful, dan apa bedanya dengan asuransi konvensional. Oke, kita akan bahas satu persatu dimulai dari apa yang dimaksud dengan asuransi syariah atau takaful. Takaful berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar takafala yatakafulu takaful yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Secara istilah,
takaful dapat diartikan sebagai usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, pertanyaan kedua terkait konsep dasar takaful, yaitu bagaimana mekanisme kerja dari asuransi syariah. Pada mulanya, sekumpulan umat manusia berniat untuk saling tolong-menolong jika terjadi risiko. Maka, mereka menghibahkan sejumlah dana yang kemudian dikumpulkan dalam sejumlah rekening yang disebut dengan rekening dana tabaruh atau dana tolong-menolong dengan menggunakan akad tabaruh. Dana tabaruh ini kemudian akan dikelola oleh sebuah lembaga yang bernama asuransi syariah sebagai wakil dari sekumpulan umat manusia tadi, yang dalam pengelolaannya asuransi syariah ini mengenakan biaya atau ujroh dengan menggunakan akad wakalah bil ujroh. Jika kelak terjadi suatu risiko kepada sekumpulan umat manusia tadi, maka akan dikeluarkan sejumlah dana yang berasal dari rekening dana tabaruh untuk diberikan kepada ahli waris yang besarnya sesuai dengan akad pada awal perjanjian. Selanjutnya, pertanyaan ketiga terkait konsep dasar takaful, yaitu bagaimana prinsip-prinsip takaful. Pada dasarnya, ada 9 prinsip yang harus dipegang teguh oleh perusahaan asuransi. Prinsip tersebut terdiri dari tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar. Dan pertanyaan terakhir terkait konsep dasar takaful, yaitu apa bedanya dengan asuransi konvensional. Perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terbagi menjadi 9 perbedaan. Perbedaan yang pertama, dari sisi pertanggungannya, asuransi syariah menggunakan prinsip risk sharing atau berbagi risiko atau saling menanggung di antara sesama peserta. Sehingga dalam asuransi syariah ini, ketika ada salah satu peserta yang mengalami risiko, maka peserta lain akan ikut menanggungnya secara bersama-sama. Sedangkan untuk asuransi konvensional menggunakan prinsip risk transferring atau pengambilan risiko dari tertanggung kepada perusahaan asuransi. Sehingga dalam asuransi konvensional ini, ketika ada salah satu peserta asuransi yang mengalami risiko, maka akan ditanggung oleh perusahaan asuransi, bukan ditanggung secara bersama-sama oleh para peserta asuransi. Kita lanjut pada perbedaan yang kedua, yaitu dari sisi akad atau kontraknya. Asuransi syariah menggunakan akad tabaruh dan akad wakalah bil ujrah. Akad tabaruh ini merupakan akad hibah yang dilakukan antara sesama peserta, dan untuk akad wakalah bil ujrah merupakan akad untuk mewakilkan dengan upah. Maksudnya adalah uang milik peserta akan dikelola oleh perusahaan asuransi, sehingga perusahaan asuransi akan mendapatkan upah dari hasil mengelola uang tersebut. Dan akad ini dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi. Sedangkan untuk asuransi konvensional, mereka menggunakan akad tabaduli dan akad wakalah bil ujrah. Untuk akad tabaduli, maksudnya adalah akad jual beli biasa. Dalam hal ini, yang diperjualbelikan adalah perlindungan keuangan. Dan untuk akad wakalah bil ujrah dalam asuransi konvensional, akad ini ditujukan untuk produk unit link pada sisi investasinya. Next, untuk perbedaan yang ketiga, yaitu dari sisi penyimpanan dana klaimnya. Untuk asuransi syariah, dana klaim disimpan di dalam rekening dana tabaruh milik para peserta, sehingga terpisah dari rekening perusahaan. Sedangkan untuk asuransi konvensional, dana klaim akan disimpan langsung di dalam rekening milik perusahaan asuransi. Selanjutnya, perbedaan yang keempat yaitu dari sisi sumber dana pembiayaan klaim. Untuk asuransi syariah, sumber dana pembayaran klaim berasal dari rekening dana tabaruh milik para peserta asuransi. Sedangkan untuk asuransi konvensional, sumber dana pembayaran klaim berasal dari rekening perusahaan asuransi tersebut. Kemudian untuk perbedaan yang kelima yaitu dari sisi surplus klaimnya. Untuk asuransi syariah, ketika terjadi surplus klaim, maka akan dibagikan sebagian kepada para peserta yang telah memenuhi syarat, yaitu peserta tidak melakukan klaim pada tahun itu. Kemudian sebagiannya lagi akan disimpan sebagai cadangan dari dana tabaruh, dan sebagiannya lagi untuk perusahaan asuransi. Sedangkan untuk asuransi konvensional, ketika terjadi surplus klaim, maka seluruhnya akan menjadi milik perusahaan asuransi tersebut. Perbedaan yang keenam yaitu dari sisi defisit klaim.
Untuk asuransi syariah, ketika terjadi defisit klaim, maka akan ditanggung oleh para peserta secara bersama-sama. Untuk sistemnya, dana tersebut akan dipinjami terlebih dahulu oleh perusahaan dengan akad qard al-ahsan atau pinjaman tanpa bunga, dan kemudian akan dibayar dari surplus underwriting tahun berikutnya. Sedangkan untuk asuransi konvensional, ketika terjadi defisit klaim, maka akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya, perbedaan yang ketujuh yaitu dari sisi penyaluran investasi. Untuk asuransi syariah, dana investasi akan disalurkan kepada instrumen investasi yang sesuai dengan syariat Islam dan sudah jelas diperbolehkan menurut perundang-undangan. Contoh investasi yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu seperti investasi pada perusahaan rokok, gambling, pencucian uang, alkohol, riba, perdagangan manusia, dan sebagainya. Sedangkan untuk asuransi konvensional, dana investasi bisa disalurkan ke mana saja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lanjut, perbedaan yang ke-8 yaitu dari sisi pengawas operasional. Untuk asuransi syariah, pengawas operasionalnya ada dua, yaitu DPS MUI atau Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan untuk asuransi konvensional, pengawas operasionalnya hanya OJK saja. Dan perbedaan yang terakhir yaitu dari sisi klausul bunuh diri. Untuk asuransi syariah, bunuh diri ini dikecualikan selamanya, sehingga tidak akan ditanggung oleh perusahaan asuransi syariah, karena sudah sangat jelas di dalam Islam bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang. Sedangkan untuk asuransi konvensional, ketika ada peserta asuransi yang meninggal karena bunuh diri, maka perusahaan asuransi konvensional akan menanggungnya setelah 1 atau 2 tahun. Ya, alhamdulillah, sekian penjelasan terkait sejarah singkat asuransi syariah dan konsep dasar asuransi syariah atau takaful. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.